yang disebut free will itu ada manusia itu punya kehendak bebas. Seperti kalau dalam salah satu agama itu terbelah dalam dua mazhab atau dua sekte besar, yang satu Jabariyah, yang satu Qadariyah. Gitu ya. Manusia itu tidak punya pilihan apapun untuk melakukan apapun. Gitu ya, itu namanya Jabariyah itu. Sementara Qadariyah itu manusia itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan itu. Karena semua itu adalah pilihan dari manusia ini. Kalau kita kembali ke masalahnya neuroscience, jadi manusia nggak punya free will dong. Nggak punya secara neuroscience. Jadi neuroscience Jabariyah dong. Loh ya, bukan. Loh, neuroscience itu nggak peduli Qadariyah atau Jabariyah. Kita itu hanya menjelaskan secara sains gitu. Ya, sains itu tidak diatribusikan kepada jenis keyakinan apapun. Tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan manusia itu nggak punya free will, ya siapa yang menjalankan? Yang menjalankan ya randomnya kehidupan ini. Misalkan kalau dikatakan, kenapa orang kok makan semangka atau makan jambu atau martabak gitu ya? Kan dipikir itu kehendak manusia. No, sebelum manusia itu punya keinginan, itu neuronnya sudah kerja duluan gitu. Jadi akhirnya neuron itu kerja, baru muncul keinginan. Keputusan untuk tidak makan makan martabak pun itu bukan keputusan manusia secara sadar, tidak itu. Jadi kehidupan ini memunculkan keinginan pada manusia itu namanya. Hanya saja kan manusia ini pada saat dia sadar itu, kita akhirnya mereka-reka gitu. Bahwa dalam diri kita itu ada raga, ada jiwa yang terpisah sebagai dua entitas. Ini idenya Plato ini. Memang bagus ya ide Plato ini. Saat-saat kita belum tahu yang namanya cara kerja otak itu bagaimana, biologi itu bagaimana, argumentasi Plato ini bisa dipegang sebagai landasan moral gitu. Ya, itu yang kemudian menjadi landasan bagaimana hukum di dunia ini dibentuk. Ya. Jadi ini adalah merupakan anggapan umum itu bahwa manusia itu yang menentukan dia mau jadi apa, mau pengen apa, mau melakukan apa, itu adalah manusianya. Dan seolah-olah setiap manusia itu mempunyai kemampuan untuk menghentikan keinginannya atau memilih sesuatu. Itu yang dikatakan sebagai free will gitu. Sebetulnya kalau misalkan kita melihat filsuf Prasokrates itu ya, filsuf Prasokrates itu nggak aneh-aneh gitu, bahwa kehidupan manusia itu ya berasal dari alam itu. Ada yang mengatakan, filsuf mengatakan manusia itu dari air, ada yang mengatakan manusia itu dari api. Gitu. Terus kemudian ada yang menggabungkan, ini semuanya itu menjadi satu unsur itu. Nah, setelah munculnya Plato, Plato itu mempunyai ide esensialisme. Dalam tubuh manusia ini ada sesuatu yang tidak kasat mata dan itu menentukan nilai seorang manusia. Dan dimulailah kemudian filsafat itu tidak sadar lagi bahwa dirinya itu adalah binatang. Gitu ya. Bagaimanapun juga ibu ilmu pengetahuan itu adalah filsafat pemikirannya. Akhirnya pun pengetahuan ilmiah itu ya kembali ke dasarnya bahwa apa yang ada gitu. Kembali kita ke neuroscience ini, kerja otak itu dikarenakan kerja sel-selnya gitu ya. Bahwa kalau memang free will itu tidak ada, seluruh hukum di dunia ini harus diubah gitu. Ini yang dianggap kontroversi kan di sini. Kalau misalkan bahwa manusia itu tidak punya free will ini gitu ya. Tidak punya free will. Lah berarti dia kalau misalkan membunuh, siapa dong yang disalahkan itu? Meskipun kita tahu bahwa kita itu tidak punya free will itu tidak ada. Bagaimanapun juga kita punya kemampuan, manusia itu dalam batas-batas tertentu kalau kemudian dilatih, dia bisa melakukan hal-hal yang menuju ke arah moral yang disepakati. Gitu. Misalnya, kamu pasti lupa bagaimana kamu diajari makan, lupa kamu. Gitu. Ya. Karena kamu diajari makan ya mulai sejak kecil, sejak lahir ditetein, terus kemudian diajari makan.
itu adalah cara belajar makan. Kamu ingat nggak kapan kamu megang sendok pertama untuk makan? Kamu nggak ingat itu. Sebetulnya dari sini pun itu kita seharusnya itu sudah sensing. Iya ya, semua ini kita lakukan di luar kehendak kita itu. Orang cebok atau tidak, itu kehendak sendiri atau kehendak siapa? Gitu. Kamu bisa cebok, bisa kencing di toilet itu, dilatih itu. Pada saat kamu nggak paham, nggak ngerti, kamu nggak ingat kapan pertama kali kamu dilatih untuk kencing di toilet itu. Ya, sebetulnya kalau kita memakai argumentasi itu, bukan argumentasi sains murni. Pada saat yang namanya Sam Harris ini menjelaskan bagaimana dia mengambil kesimpulan bahwa free will itu nggak ada. Banyak orang yang nggak nangkep itu. Bahkan dokter pun itu sulit nangkepnya itu, terutama dokter yang sudah punya keyakinan ya. Nah, untungnya dia ini neurologis, dia paham itu. Dia tetap mengambil argumentasi neurologis mengatakan bahwa memang nggak ada itu ya. Jadi artinya nggak adanya itu free will itu nggak ada, tapi moral itu tetap nempel pada manusia. Hanya dia mengambil kesimpulannya manusia itu berbeda dengan individu-individu yang lain karena kita mempunyai perkembangan yang berbeda. Dia tetap mengambil argumentasi biologi dan neuroscience bahwa yang dikatakan itu berdasar secara ilmiah. Gitu. Nah, mengenai free will itu dia disampaikan, bahkan keinginan, hasrat atau niat sekalipun itu adalah hasil kerja otak. Gitu. Hasil kerja, artinya ada kerja duluan sehingga menghasilkan niat. Gitu. Bukan terus kemudian kita berniat, otak kita bekerja. Bukan, karena otak kita bekerja, kita punya niat. Gitu. Iya. Jadi ya hitungan amalan itu dari kerja otak dan bukan dari niat ya.